Tuhan akan memberi kita hikmat untuk menjalin hubungan yang sehat dengan sesama kita. Jadi kita tahu siapa adalah apa, siapa bukan siapa, atau siapa bukan apa di hidup kita. Orang yang dituntun Tuhan itu akan bertemu dengan orang yang tepat, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Tapi kalau tidak ada Tuhan, sia-sialah orang membangun rumah. Kita ditemukan di suasana yang salah, ketemu apes-apesan sama orang yang salah, untuk maksud tujuan yang salah pula. Sungguh ujilah hati kami Tuhan, cobalah kami Tuhan. Sebab kami tahu ketika Engkau menguji mencoba kami, bukan supaya kami jatuh, tapi supaya kami berdiri, berjalan, bahkan berlari di dalam visi-visimu atas hidup kami. Kami tidak mau terpelecok, kami tidak mau terjebak. Beri kami roh yang peka karena di depan ini banyak keputusan. Tiap hari kami diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang sensitif dengan suara-Mu, yang bisa menimbang-nimbang kehendak Allah. Kami ingin menemukan kehendak-Mu yang terbaik. Kami tidak mau ya Tuhan Yesus mengalami kehendak-Mu yang second best, tapi yang terbaik, yang paling sempurna ya Tuhan. Karena kami tahu tempat itu adalah tempat yang paling bahagia. Thank you Tuhan. Ajari kami, beri kami firman yang memperlengkapi kehidupan keluarga Saat Teduh, sehingga masing-masing ya Tuhan, per family, per individu, mengalami janji-janji-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan dalam usaha kita untuk menemukan kehendak Allah di setiap keputusan, kita mau melibatkan Roh Kudus di dalam hati kita, tapi Roh Kudus pun hikmatnya itu tidak remang-remang dan samar-samar. Firman ini pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita baca dalamnya ada cerita-cerita misalnya, atau prinsip-prinsip yang dituangkan, peringatan-peringatannya, perintah-perintah Tuhan. Semua itu untuk faedahnya kita, semua itu berfaedah untuk kita. Itu berguna untuk kita, untuk menegur kita, memperbaiki kelakuan, ya, membetulkan paradigma yang salah, untuk memberi kita arah dan tujuan supaya kita nggak tersesat jalan. Jadi kalau kita baca Alkitab itu ya, temukan sesuatu. Tuhan hendak bicara apa. Dan kali ini, ya, waktu saya baca sebuah cerita di Perjanjian Lama, yaitu di 1 Samuel pasal 8 ayat 9 sampai 22 yang akan kita bahas hari ini. Ada satu kalimat hikmat. Ketika Tuhan berkata ya dengan berat hati, itu harus sudah menjadi alarm dan menjadi sinyal buat kita. Nah, kita akan pelajari ya. Ayo, kita buka. Ayat 9. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Berhenti dulu, saya jelaskan. Mungkin Anda berpikir, apa ini ya? Nah, saya kasih sedikit summary supaya kita tahu ini cerita apa. Ini cerita tentang bangsa Israel yang memaksa Tuhan memberi mereka raja. Padahal Tuhan itu sudah jadi pemimpin mereka. Mereka itu sudah dipimpin oleh Roh Allah. Padahal Tuhan itu gak kurang-kurang dalam sejarah Israel bicara dari dalam tiang api, tiang awan. Bahkan Tuhan itu sudah kasat mata, kelihatan. Itu bagi mereka masih kurang-kurang, ya sudahlah. Kalau mereka memang bersikeras, Tuhan itu baik dan murah hati. Jadi Tuhan memberi mereka raja seperti yang mereka tuntut. Seperti yang mereka inginkan. Nah sekarang, apa ayat 9 yang kita baca itu adalah kata-kata Tuhan kepada Samuel. Samuel adalah nabi, Samuel juga merangkap sebagai imam. Dia adalah hamba Tuhan yang selama ini memberikan tuntunan kepada bangsa itu. Jadi bangsa itu belum punya raja, tapi sudah punya
seorang imam yang baik, seorang nabi yang peka. Tapi kurang karena mereka merasa orang lain punya, masa kita nggak punya. Aku kepingin deh seperti tetanggaku. Aku nggak mau jadi orang aneh sendiri. Orang lain semuanya begitu, masa saya yang kurang pergaulan? Masa saya beda sendiri sih? Itu bukan pemikiran terbaik, tapi apa boleh buat kalau mereka terus merengek-rengek. Kadang-kadang Tuhan tidak tolak kita kalau kita merengek-rengek terus. Nah, lebih bahaya lagi kalau Tuhan itu mengabulkan semua doa kita kalau kita memaksa. Dan sekarang Tuhan ngomong sama Samuel. Samuel gini ya, ayat 9. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Aku Tuhan berniat untuk mengabulkan permohonan mereka sekalipun itu salah di mataku. Tapi minta raja kan bukan sesuatu yang jahat kan. Tapi motivasi mereka salah. Mereka kira itu lebih jaminan daripada punya Tuhan. Kadang-kadang kita menaruh percaya kita pada sesuatu yang tidak pasti, tidak menentu, tidak teruji seperti harta, benda, seperti koneksi. Kita memberhalakan sesuatu di hidup kita merasa itu lebih menjamin hidup kita daripada Tuhan. Kan Tuhan tidak kelihatan, aku mau sesuatu yang kelihatan bisa aku pegang gitu. Atau bahkan bisa aku banggakan. Tuhan bilang gini, oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Tuhan bicara sama hambanya, ya sudahlah, aku kasih, karena mereka ngotot. Ya, kamu juga sepakat aja sama saya, dengarkan permintaan mereka. Hanya, lihat ya, hanya Tuhan kasih satu awas-awas. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh ya, dan beritahukan kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang nanti akan memerintah mereka. Tolong beritahu permintaan mereka ini kalau dikabulkan ada konsekuensinya. Aku Tuhan itu bisa melihat jauh. Manusia itu pikirannya cetek, dangkal. Dia hanya bisa melihat yang sekarang, dia terbawa dengan suasana. Aku Tuhan itu bisa lihat sampai ujungnya. Aku tahu this is not good, ini bukan sesuatu yang bagus. Kalaupun ini bukan sesuatu yang jahat, tapi ini bukan kehendak Allah yang sempurna, ini kehendak Allah yang diizinkan. Diizinkan karena mereka memaksa. Peringatkan kepada mereka bahwa di ujung nanti itu perjalanan mereka tidak seperti mimpi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh. Beritahukan gini ya, nomor 1 kamu beritahu dulu hak raja itu apa yang nanti hak raja. Apa yang akan menjadi hak raja yang akan memerintah atas mereka. Dari sini ayat 9, apa yang bisa kita simpulkan? Tuhan keberatan dari awal, setuju? Dari awal itu udah keberatan. Kalau Tuhan tidak memberi kita ya secara tegas, itu berarti tidak. Sebab mungkin Tuhan sudah pernah berkata tidak, tapi kita abaikan, kita berkata you must not be serious. Tuhan pasti nggak serius lah. Ayolah Tuhan, pikirkan lagi. Kita merasa diri kepintaran. Kita merasa diri lebih pandai dari Tuhan. Ayolah Tuhan, masa gitu aja nggak boleh? Tuhan, coba deh, coba pikirkan. Ini pasti ada baiknya. Lalu kita negosiasi, kita tawar-menawar. Lihat coba Tuhan, look at the bright side. Coba lihat sisi cemerlangnya. Ini ada positifnya loh. Ada positifnya. Suruh jadian sama orang yang tidak seiman, nggak apa-apa, nanti saya bawa dia ke gereja. Ini justru mungkin adalah jalur penginjilan. Betul? Apakah karena kita jatuh cinta? Dengan alasan dan dalih yang kita buat itu, apakah Tuhan langsung percaya? Bukannya Tuhan itu maha tahu, Tuhan lihat hati. Dan Tuhan bisa melihat tembus hati kita, dia tahu motivasi kita salah. Kita hanya mau memanipulasi keadaan demi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Pokoknya kalau aku ada kemauan, harus keturutan. Ini yang disebut Yakobus itu. Kamu tidak dapat karena kamu tidak berdoa. Tapi kamu berdoa, tapi juga nggak dapat juga. Karena apa yang kamu doakan adalah untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada orang-orang tertentu di antara kita, ya kita ini banyak di antara kita itu yang strong will banget, keras kepala atau berkemauan keras. Kalau Tuhan nggak kasih, awas. Tuhan berikan mereka peringatan. Kenapa saya itu sayang sama Tuhan? Karena Tuhan itu jelas di depan. Tuhan tidak seperti setan ya, wah di depan itu advertisement-nya
Advertensinya luar biasa itu, reklamanya. Tapi ternyata dosa itu begitu memukau sampai akhirnya berujung maut, kita sudah terlambat. Dan pada saat kita mengalami getahnya, setan tertawa dan berkata, siapa suruh lu percaya? Produknya tidak sama dengan advertensi atau reklamanya. Kalau Tuhan tuh enggak, Tuhan beritahu apa adanya di depan. Peringatkan kepada mereka, hanya peringatkan kepada mereka. Artinya Tuhan ngomong gini sama Samuel, jangan lupa lo ya, ini enggak boleh terselip, enggak boleh keselip ini, enggak boleh. Ini harus sampai terutarakan, harus sampai disampaikan. Kamu pastikan kamu enggak lupa sebutkan ini. Karena Tuhan itu adil dalam penghukumannya. Jangan sampai suatu hari bilang, Tuhan belum peringatkan. Dari ayat ini saya menemukan sesuatu dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak kasih kita yes. Yanya itu dibubui amin. Yes and amen. Ya dan titik. Yes. Seperti Tuhan berkata, aku restui, go. Ayo, maju, lakukan itu. Kalau Tuhan tidak antusiasme Tuhan itulah kehendaknya yang sempurna. Jangan kau coba. Lampu kuningnya Tuhan itu sudah anggaplah lampu merah. Kalau sampai Tuhan ngalah, kita celaka. Lah gitu gak usah ngalah loh. Lah kalau gitu, kita kan keterlaluan. Kita suruh Tuhan apa? Dia gak kasih kita, kita marah. Dia ngalah, kita bilang, kenapa kau biarkan? Kenapa kau izinkan? Hai manusia, maumu apa? Yang terbaik adalah ini. Bukan kemauanku Tuhan, kehendakmu. Beritahu aku apa yang menjadi kehendakmu, aku mau tahu. Hati yang seperti ini yang dikenan Tuhan, hati seperti ini yang dicari sama Tuhan. Seperti Daud itu loh, seorang yang mencari hatinya. Aku dengar-dengaran Tuhan, kalau Tuhan berkata jangan, aku tidak melakukan. Kalau Tuhan berkata pergilah, enggak perlu 2 kali. Bisik-bisik aja saya langsung akan laksanakan. Hanya peringatkan mereka sungguh-sungguh dan beritahukan pada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Terlalu obvious, terlalu jelas. Tuhan keberatan dari awal. Kok mereka nekat ya? Kalau saya jadi mereka mungkin saya sudah berkata, buat apa saya melukai diri nanti. Kita lihat ayat yang ke-10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Ayat 11. Mulai ayat 11 sampai berapa ayat ke bawah. Mari kita renungkan kira-kira nanti sepanjang sejarah raja-raja, raja mana aja yang melakukan yang seperti yang Tuhan peringatkan lewat mulut Samuel. Saya kasih kuis ya. Nanti saya kasih inisial depannya. Siapa tahu Anda bisa menebaknya ya. Selamat kalau Anda benar menebaknya, kalau belum tidak apa-apa belajar Alkitab lagi. Ini satu raja pun belum ada di Israel ya. Ini Samuel masih berdialog dengan Tuhan. Tuhan berkata, ya sudah saya akan kabulkan. Saul pun belum muncul. Daud apalagi belum ada. Salomo dan sebagainya. Nah mari kita lihat silsilah raja-raja. Dan peringatan Tuhan ternyata benar. Dari sini saya juga mengerti bahwa Allah kita itu maha tahu, maha bijaksana. Jangan sampai kita kepintaran dan merasa diri lebih pandai dari Tuhan. Ayat 11 katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Titik 2. Anak-anakmu laki-laki akan diambil oleh raja itu, anak-anak cowoknya. Dan dipekerjakannya pada keretanya, pada kudanya, disuruh perang maksudnya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya sebagai ajudan. Coba ayat 11 ini saya kasih bocoran. Ada 2 raja yang melakukan ini. Baca dulu ayat 12, ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya, senjata-senjatanya, perkakas keretanya akan dibuat mereka. Kira-kira raja mana yang mengambil anak-anak laki-laki orang Israel yang menuntut punya raja ini, nanti harus pisah sama anak-anaknya karena bukan hanya wajib militer, semuanya diajak perang. Siapa yang suka mengumpulkan dari kalangan Israel dan suku-sukunya, orang-orang gagah perkasa masuk dalam army, masuk dalam bala tentaranya. Siapa? Raja pertama Israel. Inisial depannya S. Siapa? Raja Saul.
Saul itu suka koleksi. Betul sih, ya itu strategis. Orang-orang yang jago perang, yang sangat potensial. Kumpulkan dia semuanya di bawah sayapnya. Siapa yang suka mengumpulkan orang-orang muda yang gagah perkasa dan buat mereka berlari di depan keretanya? Ini orang nanti akhirnya mati, rambutnya kecantol sama pohon, dan akhirnya dia dieksekusi. Orang ini ganteng sekali. Dia belum sampai jadi raja, tapi dia anak raja yang sebentar lagi harusnya naik tahta. Namanya Absalom. Waktu dia mengkudeta ayahnya sendiri, Daud, ya, dia juga pakai cara begitu. Orang-orang itu pokoknya yang berjalan, berlari di depan keretanya. Ini adalah seorang pangeran yang mengangkat dirinya, self-proclaimed king, atau dia yang mengangkat dirinya menjadi raja, bukan karena nabi dan imam yang Tuhan urapi, tapi lewat anak-anak muda yang mengeluh-elukan dan berlari di depan keretanya dan menyerukan Absalom raja, Absalom raja. Kejadian kan? Waktu Tuhan ngomong ini sekarang di ayat ini masih puluhan tahun ke depan. Tuhan sudah tahu, jangankan puluhan tahun. Tuhan sudah tahu berabad-abad. Tuhan sudah tahu dari sejak bumi sebelum dijadikan. Bahkan ketika kita juga waktu kita masih ada di rahim mama kita, seperti firman-Nya di Yeremia, aku tuh sudah kenal kamu, aku sudah tahu watakmu, aku sudah memanggil kamu dengan namamu, bahkan sebelum dikasih nama sama mama papa, aku tahu namamu itu nanti apa. Bahkan kalau tidak dikasih nama pun aku sudah tahu, aku sudah punya panggilan khusus untuk kamu, aku sudah punya panggilan atas hidupmu. Puluhan tahun kemudian, sungguhan digenapi. Ayat 13, anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Ya itu sudah pasti konsekuensi alami, yang perempuan pasti kerja di dapur. Ayat 14, sekarang saya coba jawab ya, ayat 14 ini, kuis berlanjut. Raja mana yang berbuat begini? Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya, dan kepada pegawai-pegawainya yang lain, budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang baik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya, dan dipakainya untuk pekerjaannya. Siapa kira-kira yang mengambil kebun anggur orang? Saya kasih clue dulu, saya kasih bocoran. Ingat kebun anggur Nabot? Ya, ingat itu? Siapa yang mengambilnya? Ahab. Raja Ahab. Raja Ahab yang jahat itu Raja Israel. Akhirnya Israel punya raja, dan akhirnya juga yang mereka takutkan terjadi atas diri mereka. Apa yang mereka jagokan berujung kekecewaan. Makanya kalau kita menaruh harapan pada manusia dulu sebelum Tuhan, kita akan kecewa. Tapi kalau kita menaruh harap pada Tuhan dulu, maka nanti Tuhan akan memberi kita hikmat untuk menjalin hubungan yang sehat dengan sesama kita. Jadi kita tahu siapa adalah apa, siapa bukan siapa, atau siapa bukan apa di hidup kita. Orang yang dituntun Tuhan itu akan bertemu dengan orang yang tepat, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Tapi kalau tidak ada Tuhan, sia-sialah orang membangun rumah. Kita ditemukan di suasana yang salah, ketemu apes-apesan sama orang yang salah, untuk maksud tujuan yang salah pula. Tuhan tidak menyertaimu, justru Ahab yang akan mengambil kebun anggurmu. Ayat 17, dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Ayat 17 ini, ada satu orang yang melakukan itu. Dia bahkan bukan hanya melakukan, dia sudah mengobarkan, dia sudah mengumbar-umbar. Saya kasih bocoran. Ketika rakyatnya datang mengeluhkan berat kerja, dia berkata, ayahku itu ya
mencambukmu hanya dengan kelingkingnya, aku mencambukmu. Wah, dia malah berkata besar. Di bawahku kau akan jauh lebih tertekan. Aku pastikan berbagai upeti. Segala kerja rodi di zaman saya akan justru menjadi-jadi. Saya tidak takut sama kamu. Kira-kira gitu bahasanya waktu itu sama rakyat. Malah justru aku akan menuntutmu untuk jauh lebih menghamba kepadaku. Siapa anak muda itu? Kurang lebih waktu itu umurnya 40. Papanya sudah mati. Dan waktu papanya meninggal dunia, di zaman pemerintahannya awal-awal kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Utara dan selatan. Namanya Rehabeam. Ya. Kelingkingku itu lebih tebal dari pinggangnya ayah saya. Seorang diktator, padahal belum jadi apa-apa, belum membuktikan apa-apa. Kambing dombamu akan diambilnya 1/10, kamu sendiri akan dijadikan budaknya. Padahal ya, renungkan coba, ini semua sudah ada dalam klausalnya, semua sudah ada dalam peringatan Tuhan. Ini sudah dituangkan lah istilahnya di notarisan, dibacakan lagi supaya tidak ada jebakan. Kok mau ya bangsa Israel tetap maju, tetap bulat, tekad, tetap jalan sesuai rencanaku, bukan rencana Tuhan. Enggak apa-apa, Tuhan pasti maha pengertian. It's okay, nanti wait and see. Kita lihat nanti. Sekarang belum saya putuskan. Sekarang saya belum bisa pastikan. Tapi pokoknya nanti jalan dulu saja. Nanti kita lihat lagi gimana. Pokoknya yang penting sekarang apa yang ku mau harus terjadi. Wow. Padahal ini semua sudah dituangkan. Kalau saya ikut notarisan, kalau saya jadi orang yang duduk di seberangnya Tuhan, membaca ini semua, saya akan berkata, sorry, kilaf. Mendingan saya malu. Mendingan saya telan ludah. Mendingan saya berkata, sorry Tuhan, maaf. Aduh Tuhan, ternyata gini ya. Ini yang Tuhan lihat ya. Sorry ya Bapak. Engkaulah expertnya, engkaulah ahlinya. Aku ini dungu. Sorry, tadi aku tuh minta ini itu. Udah, aku tarik kembali. Kalau perlu berlutut untuk menarik nasarmu. Dia berkata, sorry Tuhan, ini kebodohan. Enggak. Maju terus, pantang mundur. Padahal salah. Sayang ya. Saya harap tidak ada di antara kita yang melakukan hal serupa di dunia modern sekarang ini dengan konteks kita masing-masing tahun ini. Karena ini nanti berujung apa? Kita lihat ayat 18. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Ini akan terjadi nanti, Tuhan sudah nubuatkan jauh hari. Kamu akan teriak kesakitan karena rajamu yang kamu pilih itu. Tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Kamu akan teriak sama aku. Pada suatu hari nanti, kamu akan berteriak kepada saya, kata Tuhan. Tapi saya tidak akan menjawabmu pada waktu itu. You'll cry to me, but I will not hear you. Kenapa? Aku sudah memperingatkanmu. Dari ayat 18 saya menemukan sesuatu ya. Kalau kita itu negosiasi sama Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan itu lebih pintar, lebih tahu. Tuhan itu lebih mulia. Tuhan itu Raja. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Bapa. Kalau kita mau tawar-menawar dengan dia. Yang nanti ujungnya yang sakit itu kita, bukan dia. Tuhan tidak akan pernah merugi karena Tuhan itu berkuasa. Dia itu maha. Kita ini manusia, daging dan darah. Yang sakit itu you and me. Tuhan bilang gini, nanti ya waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Manusia kan hanya bisa begini kan. Kalau sudah kejadian kita berkata, kan sudah aku peringatkan. Tuhan tidak gitu ya. Tuhan tidak punya sifat pecundang seperti orang. Sudah terjadi begitu, kita kapok-kapokkan ya kan. Kita bilang, aku kan sudah beritahu. Kalau Tuhan itu beritahu di depan, nanti ya kamu akan. Kalau kita kan suka syukuri yang di belakang. Kalau Tuhan itu beritahu di depan, nanti ya kamu akan begini. Nah, kita coba tarik garis lurus ke depan.
Sungguhan kan? Bangsa Israel berseru. Pada waktu mereka sungguhan berseru puluhan tahun kemudian, Tuhan dengar nggak? Tuhan nggak seperti manusia, tahu rasa, enggak. Tuhan tetap bebaskan mereka. Itulah the mercy of God, kemurahan Allah. Makanya keluar satu raja baik karena Tuhan menggantikan raja yang salah. Raja Daud. Padahal permintaan raja itu aja salah. Masih ada Raja Daud yang berkenan pada Allah. Dan ada raja-raja keturunan Daud, masih ada yang baik-baik juga. Masih ada yang baik-baik pula. Hizkia mengalami mujizat, tambah 15 tahun. Yehosafat, lembah pujian, mereka menjarah barang-barang musuh. Sebenarnya ya, ayat ini bukan untuk mengkapokkan mereka, tapi untuk memberitahu mereka, please jangan maju tanpa Tuhan. Tapi waktu sungguhan kejadian, Tuhan tetap bermurah hati dan berbelas kasihan. Namun demikian, siapa yang sakit, siapa yang jadi korban? Ya bangsa Israel sendiri, bukan Tuhan. Tuhan akan tolong Anda, Tuhan akan tolong kita kalau kita sekarang bersikeras ke arah yang Tuhan tidak tunjukkan. Yes, jawabannya ya. Tapi kita pasti akan bayar harga dulu. Kita pasti akan menanggung konsekuensi yang berat. Bukan karena Tuhan hukum kita, tapi memang sudah menjadi efeknya. Siapa yang merugi? Siapa yang sakit nanti? Kau dan aku. Tapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel. Aduh, ayat 19. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Lihat kan? Jangan sampai kita menuduh bangsa Israel, karena kita pun sering begini kalau tidak hati-hati. Sudah diberitahu gitu, bukannya mundur teratur, malah berkata enggak, tetap. Aku sudah bulat. Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Ini perkataan mereka ya, bangsa Israel. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Ini ayat 20 kalau dipikirkan dengan teliti, mereka merasa, mereka berhalusinasi kalau ada raja yang menghakimi mereka, maksudnya itu yang membela mereka, dan memimpin mereka dalam perang, mereka pasti akan gagah, mereka pasti akan menang. Ya tetap nggak tentu sih. Kalau Tuhan tidak beserta dengan raja itu, tidak akan menang. Buktinya nanti Saul terbunuh. Mereka sudah bangga, nanti akan ada raja yang memimpin kami dalam perang. Bukan jaminan kalau Tuhan tidak maju dengan Anda, sia-sialah. Jadi ayat 20 ini mereka itu berfantasi. Kalau punya raja itu begini, oh andai aku punya money, andai aku kaya. Andai aku punya segalanya, andai aku bisa beli ini itu. Nggak tentu sih. Orang kaya yang bodoh kata Yesus dalam perumpamaan itu. Malam ini juga kau akan berangkat. Berangkat bukan ke luar negeri, mati. Kemana itu? Lumbung dengan semua gandummu. Kau berkata aku mau pensiun dini. Kalau aku punya segalanya, pasti aku happy. Nggak tentu. Punya Tuhan, cintai segalanya yang ada di hidupmu, sekalipun segalanya itu tidak banyak. Segalanya itu bukan berarti kau punya segala sesuatu. Tapi belajar untuk puas dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Asal ada Tuhan. Kita tidak perlu berangan-angan, nanti akan. Ada Tuhan itu, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Aku bisa berarti, aku bisa bahagia hari ini. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Ternyata banyak kalahnya nanti. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman pada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Sudah dikasih mandat sama Tuhan, go, udah final dari Tuhan. Baiklah. Tapi di sini di ayat 22 jangan pernah kita anggap ini ya yang mantap. Yesus di sini Tuhan berkata, dengarkanlah permintaan mereka itu seolah-olah pengabulan. Dengan kata lain Tuhan berkata ya, tapi nggak ada aminnya. Bukan ya dan amin. This is the moment, inilah instance atau inilah kejadian di saat Tuhan berkata ya dengan berat hati. Ada satu kalimat terakhir di ayat terakhir ini yang harusnya menjadi titik mereka berbalik. Harusnya mereka tahu ini masih ada waktu. Kemudian berkatalah Samuel. Karena Samuel itu melihat Tuhan itu berkata ya, namun dengan berat hati. Jadi Samuel ngomong begini kepada orang-orang Israel itu. Samuel tidak berkata,
Ya sudah sini mbak, sini rajanya, atau langsung cari orangnya. Samuel tidak langsung berkata, oke, enggak. Dia berkata, pergilah masing-masing kotanya. Samuel berharap masih bisa ciptakan last minute atau menit terakhir, agar supaya bangsa Israel bisa kembali pada pikiran yang waras dan berubah pikirannya. Kenapa Samuel tidak berkata, oke, mari kita habiskan sekarang, pasti ketemulah. Saul pasti ada di sekeliling Israel lah. Di antara pasti nggak jauh. Atau nggak usah Saul, siapa saja. Kan mereka minta raja, yang penting ada. Samuel enggak. Samuel ini kecepit, terhimpit di tengah antara Tuhan yang berkata iya, tapi karena dia mengenal majikannya, Samuel itu tahu Allahnya, dia tahu Tuhan itu tidak sepenuh hati mengabulkan ini, karena Tuhan memang tidak setuju dari awalnya. Dan Tuhan berkata, dan Samuel masih mau membeli waktu antara Tuhan dan umatnya. Dia berkata kepada orang Israel, kamu pulang dulu Gih, pulang aja hari ini, sudah no decision. Hari ini tidak usah ada keputusan. Pergilah masing-masing ke kotanya. Tapi bangsa Israel tidak berbuat apa-apa. Selama masa-masa vakum menunggu sampai ketemu berikutnya, sebelum prosesnya akan sungguhan dijalankan, ya, benar-benar akan dilaksanakan, tidak ada kemajuan. Mereka tetap pada poros kehendaknya sendiri. Tuliskan sekarang pelajaran berharga apa yang kita bisa petik dari cerita yang panjang ini. Ketika Tuhan berkata ya dengan berat hati, nomor 1, kalau dari awal Tuhan keberatan, catat jadi prinsip hidupmu, jangan dilanjutkan. Dan Tuhan juga bisa pakai orang tua, otoritas rohani, untuk mencegah Anda melakukan kesalahan terbesar dalam hidup Anda. Atau kesalahan kecil yang lama-lama jadi besar. Kalau ada suara sehat yang berkata, yang keberatan, jangan dilanjutkan ya. Tuhan sangat mengasihimu, saya juga sangat mengasihimu. 2, menawar kehendak Tuhan berujung sakit sendiri nanti. Itu sudah terbukti. Nggak mungkin Tuhan salah soalnya. 3, jika masih diberi kesempatan ya, kayak orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Lekaslah, jangan tunda, lekaslah, berubah haluan, cepat. Jangan lambat, berbaliklah. Karena tanah permai yang kau tuju itu Sodom Gomora. Masih ada waktu, kalau ada, bukan hanya Tuhan, kalau ada seorang dalam hidupmu yang masih berdiri menghentikan matahari di atasmu, 24 jam lah katakan, sehari itu cepatlah, pakai waktu itu untuk bertobat, berbalik arah, sebab masih ada kesempatan dan masa depan untuk Anda. Amin. Mari kita sama-sama menghampiri tahtanya sekali lagi. Kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Dia, ya dan amin, menyertaimu dalam setiap kehendaknya yang sempurna atas hidupmu. Dia akan memberitahumu, jangan takut salah jalan, salah langkah, karena Tuhan pasti memberimu tanda-tanda yang sangat jelas di depanmu. Bawalah damai sejahtera, ketahuilah bahwa Allahmu mengasihimu dan Dia akan menolongmu. Menjelang pagi hari, pertolongan akan datang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.